Suara alat monitor berdetak pelan, mengisi keheningan ruang rawat inap. Rahmat terbaring lemah, sementara Ardi duduk di sampingnya, wajahnya penuh kecemasan. Kalung kecil yang baru saja diberikan Rahmat masih tergenggam erat di tangan Ardi. Sebuah kalung dengan liontin sederhana berwarna perak, yang terlihat sangat tua. Kalung ini, milik siapa sebenarnya? Kak, tanya Ardi pelan. Suaranya hampir berbisik. Rahmat menarik napas panjang sebelum menjawab. Napasnya terdengar berat. Kalung itu berkaitan dengan masa lalu ayah kita yang tidak pernah diceritakan kepada siapapun. Jantung Ardi berdegup kencang mendengar jawaban itu. Rahmat menatap langit-langit kamar, matanya mulai berkaca-kaca. Sebelum ayah menikah dengan ibu, ayah pernah memiliki kehidupan lain. Ardi langsung menatapnya tajam, meminta penjelasan. Maksud kamu? Rahmat menghela napas pelan, mengumpulkan kekuatan. Ayah pernah menikah sebelumnya. Seketika tubuh Ardi terasa kaku. Dunia yang ia kenal seolah berhenti berputar. Rahmat kemudian melanjutkan ceritanya. Sebuah rahasia yang selama ini ia ketahui dari pengurus panti asuhan tempat ia dibesarkan. Ternyata, sebelum menikah dengan ibu Ardi, ayah mereka pernah memiliki seorang istri dan seorang anak perempuan. Namun, kebahagiaan itu berakhir tragis. Sebuah kecelakaan merenggut nyawa keluarga pertama ayah mereka. Ayah Ardi menjadi satu-satunya yang selamat dari peristiwa naas itu. Sejak saat itu, ayah mereka hidup dalam bayang-bayang rasa bersalah yang sangat besar. Rahmat menoleh, menatap Ardi dengan wajah yang semakin pucat. Anak perempuan itu tidak meninggal. Ardi membeku. Kata-kata itu terasa seperti petir di siang bolong. Apa? Rahmat mengangguk pelan. Dia selamat, tapi menghilang setelah kecelakaan itu, dan ayah kita tidak pernah bisa menemukannya lagi. Ardi merasakan tubuhnya gemetar hebat, sebuah kenyataan baru yang sulit ia proses. Jadi, kita punya saudara perempuan. Rahmat mengangguk lagi. Iya, dan kalung itu adalah miliknya. Ardi menatap liontin perak di tangannya dengan perasaan campur aduk. Ada rasa terkejut, sedih, dan entah kenapa, sedikit harapan. Rahmat menjelaskan bahwa sebelum meninggal, ayah mereka menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mencari anak perempuannya yang hilang. Namun usahanya tidak pernah membuahkan hasil. Rasa bersalah dan kehilangan itulah yang membentuk ayah mereka menjadi sosok yang bekerja sangat keras, seolah ingin menebus dosa masa lalunya dengan membahagiakan keluarga barunya. Air mata Ardi mulai jatuh. Kenapa ibu tidak pernah menceritakan ini kepada kita? Rahmat tersenyum lemah. Mungkin ibu hanya ingin melindungi kita dari luka masa lalu keluarga ini. Tiba-tiba, Rahmat terbatu keras. Tubuhnya bergetar hebat. Ardi panik, segera memanggil perawat. Setelah kondisinya sedikit stabil berkat bantuan tim medis, Rahmat menggenggam tangan Ardi dengan erat, seolah tak mau melepaskannya. Ada satu hal lagi yang harus kamu tahu, bisik Rahmat. Ardi menahan napas, menunggu. Rahmat menunjuk bagian belakang liontin itu dengan tatapan penuh arti. Ardi membalik kalung tersebut. Di sana, ia melihat sebuah ukiran kecil berbentuk bunga melati, dan di tengahnya ada satu huruf S. Rahmat menatap Ardi dengan mata yang basah. Ayah pernah berkata, jika suatu hari kamu menemukan kalung itu, carilah perempuan dengan tanda yang sama. Ardi menelan ludah, tenggorokannya terasa kering. Apakah ayah tahu siapa perempuan itu sekarang? Rahmat menggeleng pelan. Tidak, tapi ayah pernah mengatakan, perempuan itu masih hidup dan tinggal di kota yang sama dengan kita. Jantung Ardi berdegup semakin cepat. Ia baru saja menemukan seorang kakak, dan kini ia mengetahui bahwa ia mungkin masih memiliki saudara perempuan yang hilang. Namun, suasana tegang itu tiba-tiba pecah ketika pintu ruangan terbuka dan seorang dokter masuk. Wajah sang dokter terlihat sangat serius. Kondisi saudara Rahmat semakin menurun. Kami akan berusaha semaksimal mungkin, tapi keluarga harus bersiap untuk kemungkinan terburuk. Dunia Ardi terasa runtuh untuk kedua kalinya hari itu. Malam itu, Ardi hanya bisa duduk di samping Rahmat, menggenggam tangan kakaknya yang semakin dingin. Air matanya tak berhenti mengalir, membasahi pipinya. Maafkan aku, Kak, aku baru menemukanmu sekarang, bisik Ardi di sela isak tangisnya. Rahmat tersenyum tipis, sebuah senyum yang menenangkan. Kamu tidak terlambat, Di. Allah selalu punya waktu terbaik. Rahmat kemudian menatap adiknya dalam-dalam. Janji padaku,
Carilah saudara perempuan kita, dan perbaiki kesalahan masa lalu keluarga kita. Ardi mengangguk sambil terus menangis. Aku janji, Kak, aku janji. Beberapa saat kemudian, Rahmat menutup matanya perlahan. Suara monitor yang tadinya berdetak ritmis, kini berubah menjadi bunyi panjang yang memekakan telinga. Ardi memanggil dokter dengan panik, berteriak sekencang-kencangnya. Namun takdir berkata lain. Rahmat telah pergi, dengan senyum damai di wajahnya. Ardi terduduk lemas di lantai samping ranjang rumah sakit. Dalam satu waktu yang begitu singkat, ia kehilangan kakak yang baru ia temukan, sekaligus menerima sebuah tanggung jawab besar dari masa lalu keluarganya yang kelam. Beberapa hari setelah pemakaman Rahmat, Ardi kembali membuka liontin peninggalan ayahnya. Ia menatap ukiran bunga melati dan huruf S itu dengan tatapan penuh tekad. Kini Ardi sadar, perjalanan hidupnya belum selesai. Ia harus menemukan seseorang yang selama ini hilang, memenuhi janjinya pada sang kakak. Namun, tanpa Ardi sadari, di sudut lain kota yang sama, seorang wanita parubaya sedang menatap liontin yang identik dengan milik Ardi. Wanita itu terlihat menangis sambil berbisik pelan, "Ayah, aku masih menunggu." Siapakah sebenarnya wanita tersebut? Apakah ia benar saudara kandung Ardi yang selama ini hilang? Dan rahasia apa lagi yang akan terungkap jika mereka akhirnya bertemu? Kisah berikutnya akan membawa Ardi pada sebuah pertemuan yang mungkin akan membuka luka lama, sekaligus mengubah masa depan keluarganya untuk selamanya. Nantikan kelanjutan kisahnya, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan. Terima kasih sudah menonton.